Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almeida Raffi Muhammad dari kelas 2B Pendidikan Jasmani, NPM 19219151. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Motorik dan Teori Belajar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian motorik. Motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik ini biasanya digunakan pada bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi, dan ilmu olahraga. Pengendalian motorik ini mempelajari postur dan gerakan serta mekanisme yang menyebabkan. Terdapat beberapa jenis gerakan motorik. Yang pertama itu gerak motorik halus, seperti contohnya menulis, merangkai, melukis, dan berjinjit. Dan motorik kasar, berjalan, merangkak, memukul, mengayunkan tangan. Dan gerakan refleks dan terprogram. Pada gerak motorik ini ada beberapa hal yang dapat dipelajari. Yang pertama yaitu gerakan tangan, seperti jenis menggenggam, gerakan menjepit, dan lain sebagainya. Belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari, dari mana aktivitas belajar itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam psikologi kognitif dijelaskan bahwa gerak motorik ini merupakan seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Dalam belajar motorik, pada belajar motorik itu di dalamnya terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihannya. Oleh karena itu, fokus dari belajar motorik adalah terjadinya suatu perubahan dalam organisme yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda atau lebih baik dari sebelumnya. Perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan sebagai proses yang menghasilkan kemampuan respon. Rantoknan menjelaskan hasil belajar diperoleh dari kondisi latihan atau pengalaman, bukan karena proses kematangan atau fluktualitas fisiologi. Salah satu tujuan dari belajar motorik selain untuk menguasai materi keterampilan yang dipelajari, juga agar keterampilan yang telah dikuasai dapat dipertahankan. Karena keterbatasan kemampuan manusia itu diperlukan latihan untuk tetap atau mempertahankan hasil latihan yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa hasil belajar itu bersifat permanen, sehingga kemampuan motorik akan tetap dikuasai selama yang bersangkutan tetap berlatih untuk menjaga kemampuan tersebut atau kondisi yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu motorik halus. Pada motorik halus ini merupakan suatu kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Saraf motorik halus dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan yang merangsang secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok, dan lain sebagainya. Kemampuan motorik halus ini setiap anak berbeda-beda, baik dalam kekuatan maupun ketepatannya. Untuk setiap anak bisa mencapai tahap perkembangan motorik halusnya yang optimal asalkan mendapatkan stimulasi yang tepat. Anak justru bisa menjadi lebih bosan atau malas mengembangkan kemampuan motorik halusnya jika ia kurang mendapatkan rangsangan atau mendapatkan dorongan dari seorang tuanya. Pada perkembangan motorik halus mulai berkembang, sering bertambahnya usia anak stimulasi yang dibutuhkan. Ketika anak mampu belajar menggunakan tangannya dengan beberapa objek, maka kemampuan motorik halusnya semakin bertambah. Biasanya kemampuan motorik halus seorang anak itu terjadi pada usia mulai dari keluarnya dari janin sampai umur 8 tahun. Dan penggunaan pada motorik halus ini melatihnya otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dan tangan. Yang selanjutnya yaitu motorik kasar. Pada motorik kasar, gerakan tubuh yang menggunakan otot besar
sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisiknya. Contoh kemampuan yaitu seperti duduk, menendang bola, berlari, atau naik turun tangga, dan lain sebagainya. Perkembangan motorik kasar ini beriringan dengan proses kematangan fisik anak, dan kemampuan motorik ini merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkannya untuk bergerak, dan lingkungannya, yang terutama itu lingkungannya yang mendukung untuk berkembangnya kemampuan motorik kasar tersebut. Kemampuan motorik kasar menjadi fondasi yang kuat nantinya untuk mendukung aktivitas bermain anak, belajar, bersosialisasi, dan membangun kepercayaan dirinya. Jadi ada beberapa tahapan perkembangan motorik kasar yang dapat dilihat dari usianya. Untuk usia 2-5 tahun itu anak bisa berguling kurang lebihnya. Usia 5-7 mampu duduk tanpa menggunakan tangan, atau menggunakan bantuan maksud saya. Umur 7-8 berdiri sambil berpegangan, masih ditatih ya kalau bahasa saya. Usia 10-14 tahun berdiri sendiri tanpa berpegangan, dan 11-15 bulan dapat berjalan stabil. Yang selanjutnya itu teori belajar gerak. Pengertian belajar motorik teori belajar gerak prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Ada beberapa ahli mengemukakan. Yang pertama, Schmidt pada tahun 1991. Ia menjelaskan bahwa pembelajaran belajar gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Yang selanjutnya itu Oxidin pada tahun 1984. Ia menjelaskan bahwa belajar gerak adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang selanjutnya itu Rantognam pada tahun 1988. Ia menjelaskan bahwa belajar gerak adalah suatu proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan dari karena kondisi maturasi dan motivasi temporer atau fluktuasi fisiologi. Dari gambaran para ahli tersebut menyimpulkan bahwa belajar gerak adalah suatu proses atau rangkaian perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperlukan dari hasil pengalaman atau latihannya untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil dan benar. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan belajar motorik. Tahapan-tahapan belajar motorik ini atau gerak ada beberapa, yaitu yang pertama cognitive stage. Cognitive stage merupakan tahap di mana anak didik sedang mendapatkan informasi tentang bentuk keterampilan gerak yang harus dilakukannya. Jadi melalui informasi perencanaan bentuk gerakan dibentuk dalam sistem memori. Oleh karena itu tahap kognisi ini sebagian ahli berpendapat sebagai tahap perencanaan atau bentuk keterampilan gerak akan segera dapat terbentuk dengan baik dalam memori seseorang. Yang selanjutnya itu associative stage, merupakan tahap di mana seseorang sedang merealisasikan pola gerak yang telah dibentuk dalam sistem memorinya. Jadi pada awalnya realisasi gerak yang dilakukan oleh seseorang dapat terkoordinasi gerak yang rendah. Oleh karena itu pelaksanaannya keterampilan yang dilakukan masih tampak kaku atau belum mahir, dan pada tahap inilah perlu memberikan perhatian yang lebih yang profesional terhadap frekuensi pengulangan, intensitas, dan tempo pengulangannya dilakukan secara berulang-ulang dan melatih untuk dapat melakukannya dengan baik dan benar. Dan yang selanjutnya yaitu autonomous stage. Autonomous stage ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses belajar gerak
Dan gerakan otomatis ini merupakan hasil dari latihan yang dilakukan dengan efektif. Gerakan otomatisasi juga dapat terjadi karena telah terjadinya suatu hubungan yang permanen antar reseptor dengan efektor. Jadi gerakan autonomous state ini dalam mekanismenya tidak lagi dikoordinasikan oleh sistem saraf pusat, melainkan pada alur singkat dan pada sistem syaraf otonom. Mungkin cukup sekian presentasi makalah dari saya, dan saya menyimpulkan bahwa penelitian dalam belajar motorik adalah suatu upaya untuk mengetahui perkembangan gerak anak dari hasil belajar gerak anak dan untuk meningkatkan motorik yang dimiliki anak. Maka dari itu, belajar motorik merupakan suatu hal penting dalam melihat perkembangan seorang anak dari bayi sampai dewasa, dan teori belajar merupakan suatu proses perubahan sikap motorik seseorang atau dari bayi sampai dengan dewasa atau sampai dengan meninggal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.